welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Rizky di YouTube channel gue Rizky Ratnasari. Ya, buat kalian yang udah ngeklik video ini, makasih banget. Jangan lupa di like, di subscribe, terus di komen, dan di share ke semua sosial media yang kalian punya ya. Oke, di video kali ini gue mau berbagi informasi seputar au pair. Ya, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu soal berapa gaji au pair. Dan kali ini gue bakal infoin beberapa gaji au pair di berbagai negara, ya. Dan di sini gue udah catat juga beberapa gaji au pair dan usia maksimal kalian bisa jadi au pair di beberapa negara. Karena kalau kalian belum tahu, untuk jadi au pair sendiri persyaratannya itu beda-beda di tiap negara. Ada yang maksimal 30 tahun, ada yang maksimal 26 tahun, ada yang 25 tahun, jadi beda-beda ya. Dan di video kali ini gue mau info ke kalian sedetail mungkin beserta rate gajinya ya, average-nya, terus apakah itu dipotong pajak atau enggak. Di video kali ini kalian wajib nonton sampai habis. Dan di video kali ini juga gue mau infoin ke kalian, buat kalian yang pengen request soal video apa, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti gue bakal buatin videonya. Atau misalnya kalian butuh informasi tentang au pair, tentang Belanda, atau tentang hal lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Kita langsung mulai aja ya. Oke, yang pertama yaitu adalah negara Belanda. Ya, seperti yang kalian tahu, gua itu bisa tinggal di Belanda karena gua sebelumnya mengikuti program au pair. Untuk di Belanda sendiri, gaji au pair, kita sebutnya sebenarnya bukan gaji sih, itu kita sebutnya pocket money atau uang saku, ya. Jadi, gaji yang diterima au pair di Belanda itu sekitar 300 euro sampai 340 euro. Ya, ini tergantung dari si host family-nya yang mau ngasih gaji ke kita. Karena yang gue dapat, kalau gue itu dapatnya 300 euro. Terus ada lagi yang lain dapatnya 340 euro, ada yang dapatnya 320 euro. Beda-beda, tapi range-nya emang dari 300 sampai 340. Yang kalau di rupiah itu sekitar 4,8 juta sampai 5,4 juta per bulan. Dan untuk di Belanda sendiri, maksimal jadi au pair itu usianya adalah 30 tahun dan kalian maksimal kerjanya hanya 30 jam per minggu, ya. Jadi buat kalian yang kalau misalnya ada host family yang bilang katanya mau gaji 400 euro misalnya di Belanda, kalian harus tanya lebih detail. Ini 400 euro kerjanya berapa jam? Terus kalau misalnya extra hour, apakah bakal dibayar ekstra atau enggak? Kalian harus tanya itu ya, itu wajib ditanyain sama kalian. Oke, itu Belanda. Nah, ini ada negara Belgia. Untuk Belgia sendiri, ini gajinya emang lumayan gede ya, 450 euro atau sekitar 7,2 juta rupiah. Dan hanya 20 jam maksimal kerjanya per minggu. Enak banget kan? Tapi untuk usia maksimalnya di negara Belgia itu hanya sampai 26 tahun. Ya, jadi waktu itu gue sempet dapat host family dari Belgia. Terus dia bilang kayak gini, karena waktu itu gue sebenernya nggak baca usia maksimalnya atau persyaratannya ke negara Belgia. Jadi gue waktu itu ketika kirim motivation letter, gue main kirim-kirim aja gitu. Dan waktu itu si host family yang di Belgia ini bilang, ya kita sebenarnya mau nge-hire kamu, tapi usia maksimal di sini hanya sampai 26 tahun. Jadi mohon maaf sekali, kata dia. Itu padahal di Belgia lumayan loh, itu 450 euro dan maksimal jam kerjanya hanya 20 jam per minggu. Ya. Dan untuk di Belgia sendiri itu maksimal jadi au pair di negara Belgia adalah 1 tahun, ya. Selanjutnya adalah Prancis, ya. Prancis, untuk Prancis sendiri sekarang itu persyaratannya udah lebih mudah, nggak kayak dulu. Kalau dulu itu kalian harus sekolah bahasa dulu, sekolah bahasa Prancis di Indonesia itu ada persyaratannya. Kalau sekarang udah nggak ada, jadi udah nggak harus bisa bisa bahasa basic bahasa Prancis dulu, itu udah harus, udah bisa. Jadi udah lebih mudah peraturannya.
Dan untuk di Prancis sendiri gajinya itu dari 270 euro sampai 400 euro. Ini gue lihat itu di aupair.com. Jadi gue bener-bener semua aupair, website aupair gue bukain satu-satu, terus gue tulisin berapa kalau di keluarga ini, dan ini apa sih range rata-ratanya yang dikasih sama host family di Prancis. 270 sampai 400 euro atau 3,2 juta sampai 6,4 juta. Dan kalau di Prancis sendiri itu maksimal 20 jam per minggu ya kerjanya. Dan yang lebih enaknya lagi, di Prancis itu kalian bisa maksimal sampai 2 tahun. Ya, jadi misalnya 1 tahun dulu, terus habis itu diperpanjang sama keluarga itu, atau misalnya kalian cari keluarga yang lain dan masih di Prancis juga, itu kalian bisa maksimal jadi au pair 2 tahun di Prancis. Enak kan? Terus yang selanjutnya yaitu adalah Denmark dan Norwegia. Wah, ini waktu itu gue pengen banget kesini, cuman emang tiketnya lumayan mahal sih ya. Nah, kalau di Denmark sendiri itu rata-rata, ini yang rata-rata ya, 4.350 DKK atau 9,3 juta rupiah sebelum pajak. Ya, untuk Denmark dan Norwegia itu kalian bakal dipotong pajak. Dan kalau Norwegia itu gaji au pairnya 5.900 NOK atau 8,6 juta rupiah. Dan enaknya adalah di dua negara ini itu mereka gaji au pair tiap tahun naik. Ya walaupun jadi au pair cuma maksimal 1 tahun doang sih. Dan di sini itu maksimal kerjanya 30 jam per minggu, dan usia maksimalnya itu, batas usia maksimalnya itu adalah 30 tahun. Dan dipotong pajak jangan lupa ya. Terus ada juga negara Luxembourg. Ini gaji au pairnya 300 sampai 400 euro atau 4,8 juta sampai 5,4 juta rupiah, dan maksimal kerjanya hanya 20 jam per minggu. Terus untuk batas usia maksimal jadi au pair di negara Luxembourg itu adalah 30 tahun ya. Terus ini Jerman. Ini Jerman itu jadi salah satu lumayan favorit juga ya, karena kebanyakan orang mau jadi au pair di Jerman itu sebagai batu loncatan buat nantinya ikut Ausbildung. Ini kalian boleh nih kalau mau ke Jerman. Untuk di Jerman itu gaji au pair 260 euro sampai 300 euro atau 4,1 juta sampai 4,8 juta. Dan di Jerman sendiri emang jadi au pair itu kan maksimal 1 tahun, tapi setelah 1 tahun itu kalian bisa mengajukan untuk ikut program Ausbildung. Itu lebih enak ya. Itu jadi kayak program magang gitu di Jerman. Dan kalau di Jerman sendiri kalian wajib sekolah bahasa sebelum ke Jerman ya. Ya sebenarnya sih walaupun sekolah bahasa kalian gak begitu bagus gitu pas ke Jerman, nggak apa-apa, dicoba aja. Siapa tahu ini rezeki kalian kan. Terus habis itu kalian ikut Ausbildung, atau misalnya kalian mau sekolah S2 gitu di Jerman, go ahead. Terus yang selanjutnya ini adalah negara Australia. Ya, kita itu bisa jadi au pair di Australia. Dan untuk gaji au pair sendiri di Australia itu sekitar 750, itu paling kecil, sampai 1.000 dolar Australia atau 6,7 juta sampai 9,5 juta ya. Dan untuk jadi au pair di Australia itu emang agak susah. Kenapa? Karena visa yang dipakainya ini working holiday visa. Itu butuh duit banyak karena kalian harus punya saldo mengendap di rekening kalian 5.000 dolar Australia ya. Itu lumayan banyak, belum tes bahasa Inggris ya. Itu IELTS aja tesnya itu sekitar 2 juta sekian, belum lain-lain medical check up dan segala macam. Modalnya banyak kalau mau jadi au pair ke Australia ya. Terus yang selanjutnya adalah Swedia. Ya, untuk Swedia sendiri itu gaji au pairnya adalah 3.500 Swedish krona. Krona ya, bukan corona. Itu kalau dirupiahin itu sekitar 5,2 jutaan. Dan ini sebelum pajak ya. Dan maksimalnya itu adalah 25 jam per minggu.
Ya sebenarnya lumayan sih ya, 25 jam seminggu itu tuh nggak kerja berat gitu loh. Maksud gue kerjanya juga nggak panjang waktunya, karena kan kalian waktunya dibagi 25 jam per minggu, misalnya dibagi seminggu bisa 5 jam per hari, atau kadang misalnya tergantung host family-nya sih, bisa juga kalian nego sama si host family-nya, atau dalam satu hari misalnya dibablasin gitu kayak 7 jam, itu boleh, itu sesuai negosiasi kalian terhadap si host family-nya, tapi tetap maksimalnya adalah 20 jam per minggu. Jangan lupa, kalau misalnya dia bilang nanti bakal banyak extra hour, kalian tanya apakah nanti extra hour-nya itu dibayar ekstra atau tidak, karena yang terjadi saat ini adalah kebanyakan para oper Indonesia di negara Eropa ini, kebanyakan tuh mereka nggak nanya gitu loh kalau extra hour tuh dibayar atau enggak, jadi mereka ya diem-diem aja, tidak proaktif gitu. Ini yang gak gue suka dari habitnya orang Indonesia. Kalian terus aktif, kalian tanya segala mungkin. Karena dulu gue tuh bener-bener gue tanyain, apa yang gue tanya, selimut itu di Prophet apa enggak, terus shampoo gue di Prophet apa enggak, itu bener-bener gue tanya detail banget ya. Jadi buat kalian yang pengen jadi au pair, tanyain sedetail mungkin, gak masalah, kalian punya hak kok buat nanya, itu gak masalah, dan gak bikin mereka ilfeel juga gitu. Kadang kebanyakan kayak au pair tuh pada takut gitu loh, ah gak enak aku nanya, udah biarin aja deh, kalau dapat syukur, kalau enggak ya udah gitu. Aduh, jangan ya, kalau bisa tanyain sedetail mungkin, oke? Dan terus ini yang terakhir, ini adalah negara Finland. Itu untuk gaji au pair sendiri adalah 280 euro sampai 400 euro, atau 4,4 juta sampai 6,4 juta rupiah. Dan ini sebelum pajak ya. Dan kalian itu maksimal kerjanya 30 jam per minggu. Dan untuk batas usia maksimal kerja di Finland ini adalah 30 tahun. So, buat kalian yang pada pengen jadi au pair, mungkin list data ini juga ngebantu buat kalian. Kalian biasanya kan, ya gue nggak tahu ya, mungkin ada yang kalian pengen jadi au pair kan, gue lihat dari gajinya yang paling gede lah gitu. Tapi tunggu dulu, apakah gajinya dipotong pajak atau enggak? Terus, apakah si host family-nya itu provide tiket pesawat atau enggak? Terus apakah si host family-nya provide sekolah bahasa atau enggak? Itu wajib semua ditanyain. Jadi emang waktu sebelum gue berangkat, gue tuh orangnya perhitungan ya kan. Jadi bener-bener gue hitungin, sampai dulu tuh host family gue tidak mau membayarkan sekolah bahasa dan tiket pesawat. Nah, kemudian gue negosiasi lah, ya bayarin dong tiket pesawatnya, gue bilang. Terus dia bilang, oke, kita mau bayarin, tapi kamu harus ngelakuin extra hour per minggu 10 jam. Nah, akhirnya gue pikir-pikir, oke, sekarang gue cari tiket pesawat, cari yang paling murah buat berangkat dan pulang, itu biayanya berapa ya. Setelah gue hitung-hitung, ternyata lebih murah kalau misalnya gue beli sendiri gitu, daripada gue harus ngelakuin extra hour gitu loh. Jadi mendingan gue extra hournya dibayar duit aja. Jadi gitulah, jadi kalian harus pinter-pinter juga gitu, jangan mau dibodoh-bodohi, oke? Nah, buat kalian yang pengen banget jadi au pair tahun ini, mungkin kesempatannya ada tapi kecil, karena seperti yang kalian tahu sekarang itu lagi pandemi COVID-19 di mana-mana, dan beberapa border di Eropa itu ditutup ya. Jadi kebanyakan host family itu mencari au pair yang sudah stay di Europe. Jadi yang udah pada stay di Europe atau cari yang mau rematch. Jadi buat kalian harap bersabar, ini ujian buat kalian, tapi nggak apa-apa. Hitung-hitung kalian bisa nabung dulu, bisa improve skill bahasa kalian dulu gitu ya. Oke, buat kalian semua yang pengen jadi au pair, semangat buat cari host family-nya, semoga dapet. Ya karena pesaing kalian bukan dari Indonesia aja, tapi dari negara-negara Eropa sendiri dan negara-negara benua lainnya. Jadi tetap semangat, good luck buat kalian. Terus jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Terus kalau kalian pengen tahu info apa aja soal au pair, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian bisa DM gue di Instagram. Nanti gue bakal buatin videonya dan bakal cari info terupdate buat kalian semua. Oke? Selamat berjuang buat para pejuang au pair.
Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Dadah!